Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup dan karya saudara-saudari dimanapun berada. Hari Minggu ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Sebuah pendasaran biblis yang kita dengarkan pada hari ini, yaitu bahwa Yohanes, seorang murid kekasih Yesus, mendapat sebuah penglihatan bahwa dari langit terlihat seorang wanita yang berselubungkan matahari, dan di bawah kakinya ada sang rembulan, dan juga di atas kepalanya mahkota 12 bintang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, Maria diangkat ke surga adalah sebuah dogma yang diberikan oleh gereja kepada kita untuk kita mengimani kebesaran Kristus, kebesaran Tuhan yang memberikan penghargaan kepada setiap pribadi kita yang mengimani Dia dengan rendah hati, yang menaati segala aturannya. Ajaran Maria diangkat ke surga dituliskan dalam sebuah dokumen pada tanggal 1 November 1950 dalam sebuah dokumen yang bernama Munificentissimus Deus, artinya Allah yang maha indah, Allah yang penuh rahmat, yang senantiasa memberikan rahmat dan keindahan kepada kita. Ajaran ini didasarkan kepada ajaran bahwa Maria adalah Bunda Allah, dan Maria sejak semula kala dipersiapkan oleh Allah yang Maha Kudus menjadi Maria Immaculata. Dia dipanggil dan dipersiapkan Allah menjadi Maria yang tidak bernoda semenjak dari rahim ibunya. Dia yang dipersiapkan oleh Allah dengan rahmat yang istimewa melebihi semua ciptaan di dunia, agar ia pun pantas menerima kehadiran Sang Putra Allah, Sang Sabda menjadi manusia di dalam rahimnya yang kudus. Maria, perawan yang sederhana, disucikan Allah dan dikuduskan dia menjadi ibunda Tuhan Allah. Pada zaman perjanjian lama, bangsa Israel dalam peziarahannya menuju ke tanah terjanji, mereka memikul atau membawa serta tabut perjanjian, di mana dalam tabut itu atau dalam tabernakel itu mereka mempercayai kehadiran Allah, dan kemenangan demi kemenangan diberikan Allah dengan kehadiran tabernakel atau tabut perjanjian, di mana Israel tanpa berperang sekalipun mereka mampu merubuhkan tembok kota Yeriko yang tebal dengan kehadiran tabernakel atau tabut perjanjian. Tabut perjanjian di dalamnya adalah sabda Allah dan dibalut dengan sebuah tabernakel dari kayu dan dibalut emas. Namun pada zaman perjanjian baru, tabernakel itu telah berubah karena Allah telah hadir dan diam dalam rahim seorang perawan Maria. Maria menjadi tabernakel perjanjian baru yang tidak akan dihancurkan oleh apapun, ngengat dan juga dosa manusia. Maria tidak akan mengalami kehancuran badani. Dan karena penghargaan Tuhan itulah para kudus mengatakan, mana mungkin rahim yang saban hari mengandung Sang Putra Allah, mengandung Sang Allah sendiri yang akan menyelamatkan kita, harus hancur oleh karena dosa manusia. Mana mungkin ibu yang merangkul dan menyusui Sang Allah manusia harus mengalami kematian. Allah yang kekal akan memberikan penghargaan yang mulia kepada ibu, kepada setiap manusia, setiap insan yang mau bekerja sama dan taat kepadanya dengan rendah hati. Hari ini kita merayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga karena Allah begitu mencintai Maria, dan Allah begitu menganugerahkan Maria sebuah rahmat yang tunggal yang tidak pernah diberikan kepada siapapun di dunia ini, yaitu kesucian asali dan perannya sebagai ibu Tuhan. Maka Allah mengangkat dia ke dalam kemuliaan surgawi bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dengan jiwa dan raganya secara utuh. Allah menghargai kesucian itu karena Ia telah menghadirkan Sang Putra Allah di dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus yang bangkit, iman kita akan Maria berdasarkan iman kita pada Kristus, dan kepercayaan dan devosi kita kepada Maria pada gilirannya akan menyuburkan iman kita pada Kristus. Maria selalu membawa kita kepada Kristus. Marilah dalam permenungan hari ini kita berdoa, semoga dengan perantaraan Bunda Maria kita senantiasa berjumpa Kristus, kita senantiasa menyembah Kristus yang lahir dari rahim yang kudus itu. Seperti Elizabeth yang mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sampai anak yang dalam rahim pun bersorak kegirangan ketika melihat kedatangan Santa Perawan Maria. Santa Perawan Maria adalah tabernakel yang berjalan, yang mengunjungi kita dari hari ke hari. Mari kita membuka hati kita
agar hati kita pun menjadi tempat yang layak untuk Kristus datang dan berdiam, berkanjang menguasai pikiran dan kehendak kita, agar kita pun bertindak dengan rendah hati, taat kepada Tuhan, dan menjadi cahaya yang bersinar bagi masyarakat di dunia ini. Saudara-saudari sekalian, tujuan kita terakhir adalah surga. Ibu kita sudah naik ke surga dengan jiwa dan badan. Di surga menunggu kita masing-masing. Mari kita berdoa, semoga kita bertobat, berbuat baik, seturut teladan Santa Perawan Maria, agar kita pun pada kelak waktu kita nanti, kita akan bertemu dengan Bunda Maria, dengan Yesus Kristus putranya, dan juga seluruh para kudus di dalam kemuliaan surga. Mari kita renungkan bersama dan semoga Tuhan memberkati kita semua.